dalam hadis menyebutkan tentang sifat Tuhannya dengan hadis yang sahih. Maka sifat-sifat itu diimani oleh Ahlussunnah. Dalilnya ini, laisa kamitslihi syai'un. Kalaulah Nabi mengatakan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, sah? Ahlussunnah meyakini itu. Lalu turunnya seperti apa? Kita tidak tahu, karena kita tidak pernah ke langit. Yang pernah ke langit siapa? Nabi, malaikat. Dua-duanya mengatakan Allah turun. Nah, sedangkan yang mengingkari tidak pernah ke langit. Sahih? Terus mana yang kata percaya, yang pernah ke langit kah? Atau yang tak pernah ke langit? Logika yang sehat. Tuan-tuan tidak pernah pergi ke Mekah, sah? Dan saya lama tinggal di sana. Lalu ada ustadz lain yang mengatakan orang-orang sana tuh seperti zombie. Tahu zombie? Mayat hidup. Sudahlah mayat hidup pula, mana ada? Tapi itu katanya. Jadi tukang hisap darah kejam-kejam. Terus saya katakan, saya tidak pernah ketemu zombie di sana. Antum ketemu, orang yang tidak pernah ke sana bilang ketemu. Ada gitu. Antum percaya sama siapa? Sama ya, saya ke sana. Saya tidak pernah menemukan zombie di situ. Kalau ada yang mengatakan orang sana itu anti bermazhab, ya, mereka tidak pernah belajar di situ. Saya 15 tahun di situ. Lalu saya katakan mereka bukan anti mazhab, justru mempelajari seluruh mazhab. Yang mengatakan anti mazhab itu mereka yang hanya belajar satu mazhab. Itu pun belajar 2 kali sesemester. Di awal semester bagi diktat, di akhir semester ujian. Tentu beda hasilnya. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, saya katakan tidak benar. Antum percaya sama yang tidak ke situ atau yang lama belajar di situ? Lama belajar di situ. Kecuali saya pembohong. Mana tahu kan? Nah, kalau pembohong itu urusan lain. Nah, kalau mau bukti fisik, ayolah nanti datang ke pustaka saya. Ini kitab yang kami pelajari. Ya, atau silakan diuji lah, tidak juga masalah. Mutu boleh diadu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang mengatakan Allah itu turun ke langit pertama adalah yang pernah ke langit. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sama dengan kalau turun sama dengan makhluk, antum keliru. Kan ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Kalau zatnya tidak sama dengan zat yang lain, tentu sifatnya tidak sama dengan sifat yang lain. Laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada turunnya seperti turun yang lain. Yang lain selesai. Oh, kan malam itu tidak sama, Ustaz. Sepertiga malam di Amerika dengan sepertiga malam di Jogja berbeda kan? Tayyib. Nabi kita tahu nggak perbedaan itu? Nabi kita ketika mengatakan hadis itu, Nabi tahu nggak berbedanya sepertiga malam dari tempat ke tempat lain? Allah tahu nggak? Tayyib. Nabi tahu tapi tetap mengatakan itu. Berarti? Bahwa perbedaan itu tidak membuat Nabi mengingkari hakikat itu. Karena Nabi tahu perbedaan itu, tapi tetap dia sampaikan. Berarti wajib diimani itu. Baik, sekarang pertanyaannya. Kalau antum tidak percaya karena gara-gara sepertiga malam itu beda, anak-anak nanya ke antum. Kan ada hadis juga. Hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Percaya enggak? Percaya.
Sekarang pertanyaannya, kiamat itu berangsur atau sekaligus? Wih, berangsur ya? Artinya orang Jepang bisa telepon saudaranya di Amerika. Woi, kiamat dekat, segera tobat, gitu. Kiamat berangsur. Ini main logika lagi ya. La ta'tikum illa baghtah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu tak datang kecuali tiba-tiba. Enggak sempat lagi antum untuk menelpon, menyusun rencana dan sebagainya. Kalau sempat, kalau berangsur sih, pas nampak terbit matahari sebelah barat, langsung terbang ke ujung timur atau sebaliknya. Sempat. Tayyib. Sekarang Nabi tahu nggak Jumat Amerika beda dengan Jumatnya Jepang? Tahu. Terus kira-kira gimana hadis ini? Nggak percaya bahwa kiamat hari Jumat? Kalau nggak percaya tunggu aja sampai hari kiamat. Kan itu lagi, semuanya harus diteliti, antum harus pergi, harus nampak semuanya, pembuktian. Ya pergilah ke langit, buat SPPD ke sana. Atau tunggu kiamat, tahan napas, jangan mati. Sebab yang sudah ke langit mengabarkan bahwa Allah turun. Dan yang di langit sendiri itu Allah sendiri mengabarkan dirinya di langit. Sah? Terus logika antum tak menerima, logika antum logika sakit. Sebab menghukum Allah dengan hukum alam. Allah bukan alam. Tetap pernah bermimpi nak. Pernah bermimpi. Seriusan. Dengan istri. Luas tempat tidurnya berapa? Kingnya. Super King. Iya berapa? 200 kali 180 atau 220 kali 200. Tidak pernah diukur tempat tidurnya. Tapi maka kulihat. Istri sedang di waktu yang sama, istri antum pergi belanja di mall. Karena memang dia hobinya belanja. Apalagi di awal bulan. Jadi mimpinya belanja ke mall, tapi bukan dekat sini, Los Angeles sebelum terbakar. Nah, antum mimpinya pergi haji, karena dah lama ingin naik haji, karena sering mengaji inginnya naik haji, karena sering baca Sofi inginnya belanja. Tahu dia pergi memang seperti pergi ke Amerika. Antum mampu pergi Mekah, tawaf, sa'i, mabit, semuanya. Tahu di mana? Berubah tempat antum? Di situ juga. Kok bisa? Dua mimpi yang berbeda di tempat yang sama. Kalau di makhluk saja bisa terjadi, kenapa antum bilang di Allah mustahil? Makanya logika antum tidak sehat. Makanya berlogikalah logika yang sehat, yaitu yang dibimbing oleh wahyu. Cukup? Tidak cukup sih. Cuman karena waktu yang membatasi antum, bukan saya. Saya sudah siapkan sampai maghrib pun siap. Setelah maghrib masih ada kajian lagi Ustaz. Masih ada sih? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, saya belum bicara tentang logika jahiliyah ya. Tapi sudah saya gambarkan hasilnya tadi. Bahwa logika itu menyesatkan dalam beragama, kecuali logika yang dibimbing oleh wahyu. Semua logika yang tak pakai wahyu pasti menyesatkan dalam beragama. Rusaknya agama-agama sebelum kita gara-gara logika tadi yang tidak mengikuti wahyu. Dan agama kita ini juga akan rusak oleh orang-orang yang meninggalkan wahyu. Baik. Minta saya bertanggung jawab, silakan. Ustaz bertanggung jawab dengan pernyataan itu, siap. Mau contoh berapa? 1000. Nah, silakan. Ada pertanyaan?
Silakan. Ini sensitif pertanyaannya enggak? Oh, sensitif dimatikan mah. Nah. Jazakallah khairan. Baik, yang dimaksud dengan sunnah di sini sunnah siapa? Kan ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah ini sunnahnya siapa? Sunnahnya orang Indonesia? Enggak, kalau yang dimaksud ahlus sunnah Nabi kah atau ahlus sunnahnya orang Indonesia? Kalau ahlus sunnah Nabi, saya jawab begini. Di dalam sunnah Nabi SAW, ada enggak beliau mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20? Semua sifat akliyah, sifat logis. Bahwa mesti ada, Allah itu mesti ada. Taib, yang menurut logika antum terima, tapi yang menurut Al-Quran dan Sunnah kok ditolak? Nama Allah ada berapa? 9.